Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku mau berbagi resep pentol jantung ayam dengan campuran 1:1 ya teman-teman. Tekstur dan warnanya benar-benar mirip daging sapi, cuma kalau aromanya dia tetap daging ayam. Dan siapa sangka setelah aku bagiin ke saudara, mereka ngiranya aku memakai daging sapi teman-teman. Ya udah, tanpa berlama-lama yuk langsung ke resepnya. Langkah pertama, di sini aku sudah siapkan jantung ayam sebanyak 500 gram. Ini udah dicuci bersih. Kemudian daging ayam sebanyak 500 gram, ini pakai bagian dada. Dan untuk bahan lainnya di sini ada es batu seberat 200 gram, tepung tapioka 300 gram. Di sini aku tambahkan 1 sendok teh baking powder. Kemudian aduk sampai tercampur rata antara baking powder dengan tepung tapioka. Kalau udah benar-benar tercampur rata, kita sisihkan dulu tepung ini. Selanjutnya untuk bumbu-bumbunya, di sini aku ada bawang putih yang udah digoreng sebanyak 10 siung, bawang merah goreng sebanyak 4 sendok makan, garam 3 sendok teh, kaldu bubuk 2 saset, dan merica bubuk 1 saset. Dan untuk resep lengkapnya akan aku tulis di deskripsi. Jangan lupa juga tambahkan 1 butir telur kocok lepas. Kita akan lanjut untuk proses penggilingan. Ini aku giling sebagian dulu karena cupernya ini kecil, jadi bertahap ya. Aku masukkan dulu sebagian, jantung ayamnya juga sebagian, begitu juga dengan es batunya. Bumbunya juga aku masukkan sebagian. Kalau kalian menggunakan chopper yang lebih besar, itu bisa dimasukkan sekaligus atau 2 kali. Nah, kalau udah semua masuk, langsung aja kita haluskan. Di sini aku gilingnya tidak terlalu halus, jadi masih ada kasar-kasarnya gitu. Ini yang udah dihaluskan, aku pindahkan ke wadah seperti ini. Ini hasil gilingan pertama, aku sisihkan dulu. Lanjut dengan penggilingan yang kedua. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Di sini aku lakukan 3 kali tahap ya. Nah, ini udah yang terakhir, kita kumpulkan jadi satu sama yang tadi. Aku aduk dulu sebentar. Ini warnanya benar-benar mirip daging sapi. Lanjut masukkan tepung tapioka yang sudah dicampur dengan baking powder tadi. Aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau kesulitan menggunakan spatula, kalian boleh menggantinya menggunakan tangan. Di tahap pencampuran tepung ini, kalau kalian mau yang lebih halus lagi, boleh digiling kembali menggunakan chopper. Setelah benar-benar tercampur rata, lanjut akan kita panaskan air. Kalau airnya udah panas, segera kecilkan api kompornya, kemudian cetak pentolnya satu persatu. Kalau udah semua dicetak dan wajannya udah penuh, kita akan besarkan apinya dengan api sedang. Dimasak sampai mengapung seperti ini. Kalau udah mengapung, tandanya dia udah matang ya teman-teman. Jadi selanjutnya kita angkat dan tiriskan. Kalau udah ditiriskan, sebaiknya disimpan di wadah yang berlubang-lubang supaya cepat dingin dan airnya cepat tiris. Oh iya teman-teman, ini adonannya masih sisa separuh, jadi aku akan lanjutkan sampai semuanya selesai. Aku masak 2 kali karena wajannya kurang besar. Caranya sama persis seperti yang tadi. Dan ini udah selesai semuanya dibentuk. Ini juga udah mengapung, tandanya udah matang. Ini hasilnya bagus ya teman-teman, dan masih terlihat tekstur kasarnya karena aku gilingnya nggak begitu halus. Oke, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol like and subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Yuk langsung kita angkat dan tiriskan. Tiriskan semua sampai selesai dan aku jadikan satu sama yang tadi dan biarkan sampai benar-benar dingin. Nah, ini yang udah dingin aku pindahkan ke tempat yang lebih lebar. Ini hasilnya banyak banget teman-teman. Jadi bisa dibuat bagi-bagi ke saudara. Jadi untuk bagian dalamnya kurang lebih seperti ini, dia masih agak kasar, jadi lebih terasa dagingnya. Sekian video dari aku, terima kasih yang sudah menonton.